Oke, nerbangin drone DJI R3 di daerah Pesaguan Kanan. Langsung saja kita take off. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita sedang menerbangkan drone DJI R3 di area Pesaguan, dan saya ini sedang berada di area Pesaguan Kanan teman-teman, di steher Pesaguan Kanan. Dan kita akan coba mengeksplor beberapa titik tempat yang ada di Pesaguan dengan menggunakan drone DJI R3 ya teman-teman. Nah, jadi di sini adalah Pesaguannya, kita akan agak tinggi sedikit. Oke, jadi ini adalah Pesaguan Kanan teman-teman. Dan di sini yang biasanya orang namai tempat di sini itu di area Teluk teman-teman. Dimana yang sedang saya duduk ini adalah di area Teluk Bayor. Area Teluknya di sebelah kiri kita ini, dan di sebelah kanannya ini kita bisa melihat jembatan Pesaguan ya, jembatan penghubung Pesaguan kiri dan Pesaguan kanan. Nah, jadi suasana Pesaguan seperti ini teman-teman di waktu sore hari. Dan ini adalah steher atau pelabuhan di Pesaguan Kanan teman-teman, dan di sini ada steher atau pelabuhan di Pesaguan kiri. Nah, jadi kita akan sedikit-sedikit melihat view yang ada di Pesaguan Kanan dan Pesaguan kiri menggunakan drone DJI R3 ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah lokasi di Pesaguan kiri teman-teman. Dan kayaknya sebelum kita akan mengeksplor di area sini, saya ingin pergi juga ke salah satu lokasi atau titik yang sedang adanya pembangunan perusahaan teman-teman. Nah, jadi di Pesaguan ini ada perusahaan baru ya, perusahaan mungkin itu perusahaan pasir atau apa ya. Jadi kita kurang tahu juga itu perusahaan apa, yang pastinya yang jelas di sini sudah beroperasi juga untuk perusahaan tersebut, dan sekarang sedang berjalan proyeknya. Nah, kita akan lihat dermaganya itu di sini teman-teman, dermaga untuk perusahaannya. Nah, kita menyusuri sungai Pesaguan lah ya teman-teman, atau biasa dibilang ini tuh Sungai Tapah teman-teman. Nah, jadi di sini tuh di daerah kanan kita ini adalah area Teluk Bayor. Dan untuk hutan yang ada di area Teluk Bayor atau hutan di daerah dalam Pesaguan masih terbilang asri teman-teman. Ya, sebenarnya tidak terlalu asri juga sih, karena di sini juga sudah adanya penggarapan lahan juga. Mereka di daerah Pesaguan sudah banyak penanaman sawit teman-teman. Dan di sini juga ada tower sutet, sudah ada pembangunan tower sutet ya untuk di Pesaguan Kanan dan Pesaguan kirinya. Nah, di sana ada kampung-kampungnya itu adalah area Teluk Bayor teman-teman. Teluk Bayor bagian dalam. Dan ini adalah aliran sungai Tapah. Di sini ada yang namanya Pelabuhan Hedar ya, kalau kami bilang. Untuk di sini namanya Pelabuhan Hedar. Dan inilah pelabuhan PT yang ada di Pesaguan teman-teman. Dan kita tidak boleh juga ya terlalu dekat di area sana. Saya hanya spill sedikit-sedikit saja untuk memperlihatkan kegiatan yang ada di Pesaguan kiri, kegiatan perusahaan yang ada di Pesaguan Kanan maksudnya. Di Pesaguan Kanan ini di daerah pedalaman Teluk Bayor teman-teman. Kalian bisa lihat di sini tuh sudah adanya garapan ya. Di sini tuh seperti sudah beroperasi ya untuk pengangkutan entah apalah, mungkin barang atau pasir atau apalah ya, saya kurang tahu juga teman-teman. Dan sudah ada karyawan juga, beberapa karyawan yang masyarakat di sini bekerja di perusahaan ini teman-teman. Jadi semoga saja kedepannya untuk perusahaan ini semakin lancar ya, semakin jaya, agar mereka terus ya
agar orang Pesaguan lah terutamanya mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak ya untuk di sini. Jadi kan ekonomi kita otomatis akan terdongkrak dengan adanya perusahaan yang ada di sekitaran kita ini ya teman-teman. Oke, mungkin saya tidak terlalu ingin meng-spill benar ya tentang perusahaan ini teman-teman, karena takut juga ditegur oleh para petugas yang ada di sini teman-teman. Karena saya juga kemarin sudah pernah bikin video reel ya, video yang ada di TikTok apa juga, itu saya ditegur tidak diperbolehkan untuk bikin video ini, bikin video seperti ini, karena takutnya dipersalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu lah ya, karena kan ini masih perusahaan baru, masih belum terlalu beroperasi, takutnya ada beberapa orang yang tidak senang sama mereka kan, sama perusahaan mereka, dan mereka ingin saling menjatuhkan gitulah teman-teman. Jadi saya hanya sekilas saja ingin memperlihatkan kepada para subscriberku, teman-temanku ya, untuk kondisi yang ada di Pesaguan. Jadi di Pesaguan kita sudah ada PT sendiri, sudah terbangun PT sendiri ya teman-teman, sudah ada PT yang masuk, dan ini akan bisa menjadi dampak positif dan negatif untuk para masyarakat ya teman-teman. Ya, dampak positif dan negatif itu tergantung dari segimana perusahaan ini berjalannya teman-teman. Semoga saja sih lebih banyak dampak positif daripada dampak negatifnya, oke? Nah, jadi kita sambil melihat-lihat sekitaran teman-teman ya. Ini aliran sungainya berkelok-kelok ya di sini teman-teman. Dan di sini adalah, kalau kami bilang di sini Pelabuhan Hedar teman-teman. Padahal tidak ada pelabuhan tapi dinamakan Pelabuhan Hedar. Ya, saya kurang tahu juga lah kenapa dibilang begitu. Dan di sini juga sudah ada garapan juga. Untuk jalan di sini bisa tembus ke jalan provinsi kita, jalan besar kita teman-teman. Nih di Pesaguan kiri jalurnya teman-teman. Oke, kita maju saja untuk melihat-lihat lagi di sekitaran yang lain-lainnya teman-teman. Di sini kita terbang di ketinggian 140-150, yang seharusnya kita terbang 120 saja teman-teman seharusnya, karena untuk batas penerbangan drone di peraturan ya, di undang-undang peraturan yang jelas ada peraturan drone itu batasnya hanya boleh di 120, seharusnya tidak boleh di atas 120. Tapi kalau itu di perkotaannya teman-teman, beda dengan kalau di perdesaan ya. Tapi kita harus menjaga juga karena takutnya ada pesawat aerial, pesawat biasa itu teman-teman, takutnya ada terbang rendah juga dan itu mengganggu radar mereka teman-teman. Jadi kita para pilot drone harus menjaga ketinggian dan ya harus hati-hati dengan area sekitar. Takutnya ada pesawat yang lewat ya, kita di ketinggian yang sama dengan mereka dan radar mereka terganggu, ataupun bahkan ya kecelakaan, amit-amit lah ya kecelakaan, hingga karena drone kita kecelakaan itu akan terbaca oleh radar teman-teman. Jadi kita harus sangat berhati-hati sekali. Oke, sekarang ini kita sedang di Pesaguan kiri, dan ini adalah tikungan yang ada di Pesaguan kiri. Pasti kalian tidak akan familiar dengan tikungan ini, karena tikungan ini langsung menuju ke jembatan teman-teman. Dan kita putar-putar area sini saja ya. Kita akan melihat-lihat di area sini juga. Untuk view-nya keren ya sini teman-teman. Ada rumah berjejer seperti ini, dan di depannya itu masih ada hutan-hutan. Oh ya, di sini juga ada SPBU untuk para nelayan teman-teman. Jadi ini SPBU-nya. Ini SPBU solar ya, khusus untuk para nelayan. Biasanya para nelayan ambil jatah untuk pergi melaut ya, ambil jatah minyaknya itu ya di sini teman-teman. SPBU nelayan. Dan di sini ada rumah-rumah warga juga. Di sini ada tempat perebusan udang teman-teman. Nah di sini kalau nggak salah tempat perebusan udang, dan mereka menjual udang kering ya, udang kering kayak udang abon gitu teman-teman.
Jadi udang yang direbus kemudian dikering, dijemur di sini, baru dijual teman-teman. Dan udangnya pun terkadang mereka mengambil dari area Kendawangan juga teman-teman. Dan ada juga satu berada di seberang sini teman-teman. Jadi di Pesaguan ada dua ya, mereka yang menjual udang kering atau udang rebung, udang rebun ya. Nah, jadi ini juga sama yang ada berjejer panjang ini teman-teman. Di sini juga mereka ada aktivitas perebusan udang. Jadi mereka sudah merebus, mereka keringkan di sini teman-teman. Mereka keringkannya di area sini. Dan ini begitu luas teman-teman, panjang nih tempatnya di sini teman-teman. Dan di sini ada tempat yang saya suka juga untuk biasanya mengambil momen-momen ketika saya menerbangkan drone. Karena di sini tuh hutan bakau semua ya teman-teman, di sini. Semuanya hutan bakau. Nah, di sini tuh kalau kalian ingin dapatkan hutan bakau yang alami, ya di sini teman-teman. Hutan bakaunya itu benar-benar lebat sekali dan besar-besar teman-teman di sini. Bahkan kalian bisa berjalan di pertengahan hutan bakau yang, karena di sini ada syairnya teman-teman, ada gertaknya. Namun ini gertaknya itu punya orang yang pemilik tempat perebusan udang ini ya teman-teman, bukan untuk umum. Jadi kita harus, ya mungkin harus izin atau gimana ya. Tapi saya kemarin sih, kalau orangnya sepi ya masuk-masuk gitulah saya. Nah, ini lokasi masuknya teman-teman. Kalian bisa screenshot atau gimana lah. Kalian bisa masuk dari sini teman-teman, lokasi masuknya. Dari jembatan turun terus belok kanannya untuk kalian menuju ke area sini teman-teman. Nah, area sini, gertak sini. Asli cakep sih untuk area sini. Untuk santai-santai, cuman tidak bisa ramai-ramai lah ya. Dan di sini ada pantai, namanya Pantai Nyamuk. Kami dulu bilangnya di sini Pantai Nyamuk teman-teman. Dan pantai di sini tuh sudah jarang sekali didatangi oleh kaum muda ya. Mungkin tidak ada kali ya, atau mungkin ada, saya kurang tahu. Yang jelas di sini hanya para nelayan lah yang berkunjung di sini. Mereka menyenderkan pukat mereka biasanya, atau mereka yang mencari kepah di sini teman-teman. Nah, mereka biasanya di sini tuh banyak kepah alale. Kepah alale khas Ketapang ya. Sini ada banyak biasanya teman-teman. Tapi itu tergantung musim ya. Kalau dia tidak ada musim, biasanya tidak ada teman-teman. Dan di sini pantainya sini tuh sudah agak abrasi, sudah terabrasi lah bisa dibilangnya. Di sini sudah terabrasi. Dan di sini ujung pantainya, yang dimana dulunya di ujung pantai ini sangat luas teman-teman. Dan sekarang kalian bisa lihat hanya tinggal sedikit saja yang tersisa. Ya begitulah. Padahal di sini tuh cantik sih, bisa untuk mengambil sunset. Sunsetnya nampak dari sini teman-teman, bagus sih sunsetnya. Tapi untuk menuju ke ujung sini tuh kalian harus berjalan itu sekitaran 30 menit lah. Jalan santai 30 menit menyusuri pasir itu teman-teman. Dan ya agak melelahkan juga ya untuk ke situ. Tapi asli cakep sih view-nya dari situ. Ya, kita bisa melihat jembatan yang ada di sini teman-teman. Untuk foto-foto juga itu cakep sih tempat. Oke, kita menuju lagi ke tempat kita pertama kali take off. Dan sembari saya sedikit circle untuk updatean terbaru Desa Pesaguan Kanan. Nah, jadi ini adalah desa kelahiranku, dan di sini kalian bisa melihat view yang ada di Pesaguan Kanan. Yang lurus berjejer sampai ke sana itu adalah Desa Pesaguan Kanan bagian dalam, dan ada beberapa titik kecamatan atau apa ya, ada beberapa titik desa Harapan Baru sama Sungai Sembilang juga itu tembus ke sana teman-teman, bisa tembus juga lewat sini. Tapi jalannya agak di daerah daratnya itu, atau di daerah Harapan Barunya itu agak sedikit rusak jalannya. Jadi kalau kalian ingin tembus ke Sungai Sembilang, Sungai Nanjung, kalian lewat jalan sini saja, Jalan Bandar Laut. Di sini jalannya sudah aspal sampai ke sana teman-teman. Nah,
inilah daerah Pesaguan teman-teman. Dan ini daerah Bandar Laut namanya. Saya kurang tahu juga sejarah mereka mengapa dinamai dengan Bandar Laut. Dan ya, inilah jalan poros kita. Dan di sini adalah jembatan kita. Oke lah, mungkin sekian dulu lah teman-teman untuk video kita kali ini ya. So, jadi untuk perekaman DJI R3, di sini saya merekam menggunakan 4K 30 fps dengan warna flat. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan footage tentang Pesaguan, kalian boleh DM atau kirim pesan ke IG Alfian Flyzone. Di TikTok juga ada, sama namanya Alfian Flyzone. Jadi kalian boleh untuk kunjungi di TikTok dan di IG tersebut ya. Jangan lupa untuk follow juga akun tersebut agar kalian bisa melihat updatean terbaru atau reels yang biasa saya bikin menggunakan drone. Nah, mungkin dari kalian ada yang ingin tahu juga tentang drone, kalian boleh juga tanya-tanya di sana. Siapa tahu kalian ingin dibikinkan video-video menarik tentang drone atau ingin belajar juga tentang drone, kalian bisa komen-komen aja di sana, di IG saya atau di TikTok saya. Yang paling aktif sih saya lebih ke TikTok sih aktifnya teman-teman. Jadi kalian bisa saja untuk komen-komen di sana, ataupun kalian komen di sini juga ingin dibikinkan video-video tentang drone di channel ini, di channel TGA Kalbar ini sangat bisa sekali. Kalau apabila memang ramai yang ingin dibikinkan video tentang drone, cara-cara menerbangkan drone ataupun tutorial-tutorial lainnya, kalian boleh komen-komen di bawah teman-teman. Dan oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk bikin kontennya ya teman-teman. So, sampai jumpa di video berikutnya.